Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Sebuah rumah kayu di Padang Pariaman, Senin malam ludes terbakar. Meski berada di dalam rumah, pencuri tetap bisa membawa kabur sepeda motor korbannya. 130 relawan baru Palang Merah Indonesia di Pasaman Barat disiapkan. Satu rumah milik Labai Dendang di Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan Limakoto Timur, Padang Pariaman, ludes terbakar. Rumah yang terbuat dari kayu tersebut kini sudah rata dengan tanah, nyaris tak bersisa. Selasa pagi, pemilik rumah mengais sisa barang-barang yang terbakar. Pakaian, perabotan, dan peralatan dapur, semua hancur, tak bisa digunakan lagi. Hanya seng-seng bekas yang masih bisa diselamatkan. Kebakaran ini terjadi saat Labai sedang tidur sendirian. Tiba-tiba kobaran api membesar dan membakar seluruh bagian bangunan. Labai dipanggil-panggil cucunya agar segera keluar dari rumah. Meski berhasil menyelamatkan diri, namun ia tak sempat menyelamatkan barang-barangnya karena kobaran api semakin membesar. Warga pun sempat dibuat panik akibat besarnya api. Pasalnya sumber air cukup jauh dari rumah itu. Sedangkan mobil pemadam kebakaran tak bisa mencapai lokasi. Sudah bangun tidur, sudah itu bangun, sudah itu api nampak besar. Terus? Sudah itu awak keluar, ada adik. Oh, lapar. Pakit membau nek memanggil awak silahkan. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran untuk mengetahui asal api. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Ya Allah. Kobaran api menyala dan membakar rumah milik Siti Hajar di Jorong Kubang Panjang, Nagari Ampekoto, Pulau Punjung, Darmasraya. Warga dan petugas pemadam kebakaran Darmasraya berupaya memadamkan api yang telah membesar di rumah yang juga berfungsi sebagai tempat kos tersebut. Diduga rumah ini terbakar akibat kompor yang meledak saat ditinggal pemiliknya. Awalnya api membakar dan menghanguskan dapur, kemudian merembet hingga bangunan lain. Korban sempat meminta tolong tetangganya, namun api sudah terlanjur membesar dan menghanguskan rumah yang cukup luas tersebut. Ada Uni itu yang punya rumah, datang ke rumah saya ke depan, minta tolong, yuk tolong telepon damkar api, kiranya api udah bergulung di asap di rumahnya. Jadi pada kesempatan itu saya telepon damkar, alhamdulillah itu cepat damkar datang, tapi mungkin apinya entah dari apa nggak tahu, entah dari listrik, entah dari gas, yang penting apinya langsung membesar gitu. 3 mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan pemerintah setempat baru bisa memadamkan api 1 jam kemudian. Ini menurut informasi sementara itu dari kompor gas ya, kompor gas meledak kemudian menyambar ke minyak tanah mungkin. Itu buat sementara dugaan sementara. Kalau menurut kita lihat sekarang lebih kurang 600 jutaan ya. Tapi itu nanti di datanya sama pihak yang berwajib. Tidak ada korban akibat kebakaran tersebut, namun pemilik diduga mengalami kerugian ratusan juta rupiah karena tak banyak barang yang bisa diselamatkan. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Tim SAR gabungan Kepulauan Mentawai Senin sore mencari 3 warga yang terseret ombak
saat mandi-mandi di laut di Pantai Mapadegat, Sipora Utara, Tua Pejat. Karena keasyikan berenang, warga tak menyadari jika 3 wisatawan lokal yang ada di objek wisata itu terseret ombak. Tim SAR gabungan bergerak ke lokasi kejadian. Pencarian melibatkan beberapa orang dan menggunakan perahu karet. Dalam operasi yang dilakukan selama hampir 1 jam itu, tim SAR berhasil menemukan ketiga korban. 1 meninggal dunia dan 2 lainnya selamat. Korban ditemukan sekitar 30 meter dari lokasinya berenang. Telah terjadi kondisi membahayakan manusia, yaitu 3 orang hanyut di pantai Mapadegat, di mana 2 orang pada saat kejadian selamat dan 1 orang hilang. Proses pencarian, alhamdulillah, survivor yang 1 orang yang hilang dapat ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. 2 orang korban selamat, yaitu Ferdinand, 48 tahun, dan Nadine, 10 tahun, jenis kelamin perempuan. 1 orang korban meninggal dunia, Pagoy, laki-laki, dan berusia 9 tahun. Bene Eka Putra melaporkan dari Mentawai. Sebuah objek wisata alam di Kabupaten Solo, Minggu pekan silam, membludak dikunjungi ribuan warga. Objek wisata yang baru dibuka untuk umum tersebut menyajikan panorama alam nan cantik, dilengkapi spot-spot foto yang menawan. Objek wisata yang berada di atas bukit tersebut dibangun menggunakan dana desa. Untuk sampai di objek wisata yang ada di Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solo ini, pengunjung harus mendaki bukit dengan berjalan kaki, sekitar 10 menit dari tempat parkir kendaraan. Jalannya pun masih berupa jalan tanah. Penat menempuh jalan tanjakan, terbayarkan setelah tiba di objek wisata yang diberi nama Pincuran Putih ini. Objek wisata ini berada di Bukit Jorong Kayu Bajanggui, Nagari Talang Babungo. Ada sejumlah spot untuk berfoto dari atas ini, dengan latar belakang panorama yang cantik. Warga pun rela antre agar bisa berfoto. Karena berada di atas bukit, udara di kawasan ini juga sejuk, sehingga membuat pengunjung berlama-lama di tempat ini. Ada juga pincuran atau telaga tempat anak-anak bermain. Tempatnya bagus, luar biasa. Pemandangannya juga bagus sekali. Udaranya sejuk. Habis itu banyak spot-spot foto yang menarik sekali. Objek wisata Pincuran Putih ini dibangun menggunakan anggaran dana desa sebesar 350 juta rupiah dengan melibatkan masyarakat banyak. Objek wisata ini menjadi unit usaha dari badan usaha milik Nagari yang akan memberikan pemasukan bagi pemerintahan Nagari. Pengembangan ke depan kita ingin jadikan kawasan geowisata ini sebagai kawasan inti dari One Jorong One Destination program Nagari Talang Babungo. Sehingga nanti kita akan bikin di sini ada glen campingnya, ada kotek-kotek, ada juga glen camping ground. Jadi akan kita sediakan semuanya sehingga betul-betul masyarakat merasa nyaman dan kawasan geowisata ini betul-betul menjadi kawasan yang berkelanjutan dan betul-betul dikunjungi. Objek wisata Pincuran Putih ini dibuka oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat karena dinilai sudah layak untuk dikunjungi warga. Namun sejumlah infrastruktur seperti jalan akses menuju lokasi masih perlu pembenahan. Wakil Gubernur menjanjikan bantuan pengembangan. Jadi tadi masih ada sedikit yang perlu disempurnakan, ada glamour camping mungkin, terus ada sedikit flying fox, terus petting zoo atau kebun binatang kecil. Nah itu nanti insya Allah bisa kita support dari provinsi. Nah tapi artinya apa? Ketika Pak Wali ini udah bergerak dengan seluruh masyarakat udah bergerak duluan, orang pasti akan lebih mengapresiasi dibanding yang belum punya konsep, belum punya apa tapi terus meminta. Nah kalau kayak ini udah berbuat duluan, tapi insya Allah kita viralkan bersama ya. Nagari Talang Babungo berjarak sekitar 75 km dari kota Padang atau 2,5 jam perjalanan dengan mobil pribadi. Dari atas ini terpapar jelas
daerah Nagari Talang Babungo di Kabupaten Solok. Dan ini merupakan objek wisata baru yang dibangun oleh masyarakatnya dengan menggunakan dana Nagari. Memang sangat luar biasa. Silakan datang ke sini di Nagari Talang Babungo. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Solok.